Siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Robiah Adawiyah, NIM 34032100076 dari kelas akuntansi CD. Perkenalkan, saya Troyati dengan NIM 34032100039 dari akuntansi reguler C. Berikut kami buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan menjelaskan tentang siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Tugas-tugas manajer MSDM. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan karyawan baru. Yang kedua, melatih calon karyawan terkait pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, memberikan tugas atau pekerjaan kepada karyawan. Yang keempat, yaitu memberikan kompensasi berupa gaji kepada karyawan atas kinerjanya. Yang kelima, yaitu mengevaluasi kinerja agar operasi perusahaan dan kinerja karyawan terus terkontrol. Yang keenam, yaitu memberhentikan pegawai secara sukarela atau dipecat. Diagram siklus penggajian. Dapat dilihat, Departemen MSDM memberikan perubahan dalam penggajian dan kemudian mendapatkan laporan atas perhitungan penggajian dari siklus penggajian. Kemudian berbagai departemen yang memberikan data dan waktu kehadiran, kemudian mendapatkan laporan atas siklus penggajian. Kemudian lembaga pemerintahan yang memberikan tarif dan instruksi pajak, dan kemudian mendapatkan laporan dan perhitungan pajak penghasilan. Kemudian asuransi dan perusahaan lain yang memberikan perubahan tarif dan instruksi, dan kemudian mendapatkan cek dan laporan atas siklus penggajian. Kemudian bank yang mendapatkan cek penggajian atas dasar hasil perhitungan dari siklus penggajian. Kemudian pegawai yang mendapatkan cek gaji dan kemudian mengembalikan atas potongan pajak dan potongan lainnya. Aktivitas-aktivitas dalam siklus penggajian. Yang pertama, memperbaharui file induk penggajian. Aktivitas ini mencerminkan berbagai jenis penggajian seperti mempekerjakan orang baru, pemberhentian, dan perubahan tingkat gaji. Yang kedua, memperbarui tarif dan potongan. Aktivitas ini terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan potongan lainnya dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. 3. Validasi data dan waktu kehadiran. Informasi mengenai waktu dan kehadiran datang dalam berbagai bentuk, tergantung pada status pembayaran pegawai. Pegawai yang dibayar per jam divalidasi oleh kartu waktu. Kemudian pegawai yang mendapatkan gaji tetap diawasi para supervisor secara informal. Kemudian pegawai yang dibayar berdasarkan komisi murni atau gaji ditambah komisi divalidasi menggunakan pencatatan jumlah penjualan atau kinerja operasionalnya. Keempat, mempersiapkan penggajian. Pada aktivitas ini, file transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. Selanjutnya, file yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk menghitung gaji kotor, potongan penggajian seperti potongan PPh dan potongan sukarela, dan gaji bersih. Kemudian, daftar penggajian dan cek pegawai dicetak. Yang kelima, membayar gaji. Pada aktivitas ini, daftar penggajian dikirim ke bagian utang untuk ditinjau dan disetujui. Voucher pengeluaran dibuat untuk memisahkan transfer dana dari rekening giro umum milik perusahaan ke rekening bank penggajian perusahaan. Kemudian daftar penggajian dikembalikan ke bagian penggajian, sementara voucher pengeluaran dikirim ke staf administrasi bagian akuntansi. Yang keenam, yaitu menghitung kompensasi dan pajak yang harus dibayar perusahaan. Pada aktivitas ini menggunakan rencana kompensasi fleksibel, yang dimana memungkinkan setiap pegawai menerima jaminan umum asuransi untuk pengobatan dan kontribusi pensiun. Selain itu juga mendapatkan kredit tambahan yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu libur ekstra dan asuransi kesehatan tambahan. Yang ketujuh, yaitu mengeluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Pada aktivitas ini, perusahaan harus membayar kewajiban pajak penghasilan dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Ancaman dan prosedur. Proses pertama, pengontrakan atau perekrutan karyawan. Ancamannya, mempekerjakan karyawan yang tidak baik dan tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk dalam hal hukum ketenagakerjaan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Pertama, prosedur mempekerjakan yang baik termasuk verifikasi keahlian. Aktivitas yang kedua yaitu pemrosesan penggajian. Ancamannya yaitu ketiga, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Perubahan pengendalian yang dapat diterapkan yaitu
pemindahan tugas, data SDM versus penggajian, dan distribusi cek gaji. Keempat, ancaman keempat yaitu data waktu yang tidak akurat. Otorisasi data yang tidak akurat. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu otorisasi pengumpulan data berbagai pemeriksaan edit, dan rekonsiliasi data kartu waktu dan data waktu kerja. Kelima, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Total batch dan pengendalian aplikasi lainnya, rekening clearing penggajian dan tinjauan peraturan IFS. Keenam, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Proses pengendalian yang dapat diterapkan yaitu setoran langsung. Distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajiannya. Keputusan penting, kebutuhan informasi dan modal data. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dan informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang. Ketiga, kinerja pegawai. Keempat, moral pegawai. Keempat, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Terima